Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Stefan Stepalari Kurniawan, NIM 20231204 dari Isi Denpasar, Prodi Musik Angkatan 2023. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akustik dan sound system. Halo Kak, selamat malam. Aku Cynthia. Kedatangan aku di sini dalam rangka studi lapangan mata kuliah akustik dan sound system dari Prodi Musik Isi Denpasar. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau diwawancarai untuk tugas kami ini. Mungkin bisa dijelaskan ya nama dan sedikit histori tentang studio kakak ini. Halo teman-teman semuanya, dosen-dosen dan rekan-rekannya teman-teman yang di sini. Nama aku Angga Ari Pradana. Kalau nama studio ini juga namanya ada Pradananya juga, artinya Pradana Musika Bali. Kita base-nya di Denpasar Barat ya, untuk rental instrumen, musik instrumen dan sound system dan beberapa alat recording juga sih gitu sih. Kalau history, aku suka musik, belajar musik dari SMP, dari gitar pertama di awalnya itu, lalu berkembang sedikit ke bass karena butuh ada gitaris juga, akhirnya ikut beberapa kali lomba dan festival di zaman itu. Jadinya waktu itu ada menang dan kita bisa nyari duit ya waktu itu karena musik kan kayak gitu. Akhirnya kita terusin belajar, tapi kuliahnya aku bukan musik waktu itu kebetulan, jadinya kuliah untuk pendidikan sih, tapi tetap main musik, tetap main band, event dan lain-lain kayak gitu sih. Akhirnya studio ini sih mulai berkembang di 2020 ya, di COVID, karena waktu itu kita karena aku lama di pariwisata kan juga. Kita kena laid off jadinya, karena aku berpikir skill apa nih selain di tourism yang aku bisa kembangkan. Akhirnya aku coba buat untuk rental untuk musik instrumen waktu itu. Semua tuh alat pribadi awalnya sih gitu. Beberapa gitar, bass dan lain-lain. Akhirnya lama-kelamaan ini juga merasa ini good business kayak gitu kan. Yes. Terus bisnis akhirnya mulai juga membuat studio ini sih. Ini tuh masuk baru sebenarnya. Belum lama, tapi udah cukup running sih untuk live band dan misalnya instrumen rental seperti itu sih kalau itu. Jadinya sejarahnya ya, karena awal COVID sih jadinya kita buat build yang benar-benar studio yang cukup proper dulu sih di bawah di rumah, maksudnya dalam arti tidak yang proper, akustiknya belum proper, cuman beberapa equipment yang nggak banyak lah. Sekarang udah mulai kita tumbuh dengan oke sih, akhirnya kita punya beberapa instrumen dan equipment yang bisa kita pakai untuk berkarya. Berdirinya ini kakak berdiriin sendiri atau bareng sama temen-temen? Sendiri sih, kebetulan sendiri ya, berawal dari hobi kan pertama. Kita belajar juga, beberapa mentor juga, beberapa rekanan. Akhirnya coba dia minta buat aja deh, nge-build aja studio satu untuk memang untuk tempat unit, tempat barang dan untuk recording session seperti itu sih. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan tentang hardware dan software yang digunakan pada studio? Oke, untuk berarti sih pertama kalau untuk dunia recording kan dia intinya merubah analog ke digital kan ya. Jadi kita memerlukan untuk, kalau sederhananya kita memerlukan untuk mengubah analog ke digital itu biasanya pakai interface. Ada interface-nya kita pakai Yamaha Steinberg yang UR824. Jadi di situ ada 8 channel, ada 8 in, ada 8 out juga sih. Jadi untuk take drum juga bisa, kalau untuk personal juga bisa sih kayak gitu. Kalau audio ininya DAW-nya aku pakai Logic, memang bawaan dari mic-nya sih aku pakai Logic. Jadinya belajarnya di itu, tapi dulu pernah juga belajar Cubase sih zaman itu. Sempat tuh masih pakai Windows, akhirnya ke Logic karena lebih gampang sih ya. Mungkin tapi tergantung beda teman-teman juga sukanya apa, mungkin ada suka Pro Tools atau suka yang lain lah seperti itu. Kalau aku sih biasanya pakai Logic karena lebih gampang aja ya, dan VST-nya juga bagus-bagus, bawaannya juga udah oke sih kalau itu. Kalau tentang gini, spesifikasi laptopnya aku pakai MacBook Pro 15 inch, RAM-nya 8GB kalau nggak salah, 8GB, RAM-nya 8GB, SSD 256, ada hard disk 500GB untuk menyimpan file sih. SSD-nya untuk
muter si VST-nya biar biar cepet lah kayak gitu sih. 15 in standar laptop, tapi udah cukup mumpuni sih, dia nggak ngeblank lah, dia nggak macet dan lain-lain, jadi oke lah segitu. Untuk 32 track kadang pernah buat itu masih bisa lah di jalan dengan baik kayak gitu. Kalau tentang speakernya gini apa namanya? Speakernya. Iya. Okay. Kalau speakernya aku pakai Roccat 6 yang Power 6. Ini generasi awal sih, tapi aku justru lebih suka yang generasi awal daripada yang baru-baru nih. Tapi kembali lagi tuh karakter juga, kebiasaan telinga ya. Kadang ini kan kita namanya juga kalau terus dengar, kita biasa dengan frekuensi seperti apa, mungkin di mana ya, soundnya di mana. Jadi kalian jadi udah terbiasa dengan speaker ini sih, di Roccat 6 ini ya. Oke, itu sih kalau aku. Beberapa MIDI juga aku pakai. Ada MIDI yang kecil yang 25 keys, ada yang juga yang 49 kayak gitu sih, sama beberapa launchpad yang kita biasa pakai lah untuk ada buat drum machine dan lain-lain kayak gitu. Kalau biasanya mic-nya itu pakai dinamik apa kondenser? Nah, kalau aku sih kalau recordingnya live, maksudnya kayak dia ribut lah dengan instrumen lain atau mungkin dengan ada speaker yang bakal di lingkungan itu, emang lebih oke sih dynamic. Kalau memang untuk seperti studio untuk emang kedap banget, dan memang prosesnya memang recordingnya track by track bukan live, multi track seperti itu ya, emang condenser sih yang lebih enak, lebih peka juga sih, lebih dapat semuanya sih gitu. Based on kebutuhan. Jadi semua bagus kok, semua bagus, mic apapun juga yang memang standar untuk itu pasti bagus semua. Sisanya nanti sekarang kita mau masuk ngolah dari analog ke digital itu gimana sih nanti di DIY itu sih sebenarnya. Kalau gitu sih kalau aku. Ya. Kalau untuk condenser dan dynamic itu sih kalau misalnya. Apalagi mungkin. Halo Kak. Selamat malam. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses perekaman dengan mic-nya, bagaimana hal-hal apa aja yang harus diperhatikan saat rekaman suaranya, pengaruh ruangannya yang harus bagaimana, serta ruangan yang bagus menurut Kakak itu bagaimana ya Kak? Oke, kalau untuk treatment akustik ya, kalau menurut mungkin kalau di sini juga aku beberapa sih udah make beberapa diffuser ya. Ini bukan peredam. Kalau peredam kan dia meredam. Kalau ini diffuse, dia sedikit mengurangi beberapa dB dari sound itu yang mantul kayak gitu. Mungkin contohnya kalau mau tutup bentuknya boleh sih, kayak dia tepukan tangannya tuh nggak ada echo-nya lagi gitu. Dia udah lebih rapet kayak gitu. Dan kalau untuk drum khususnya sih, kadang kalau misalnya gitar dan lain-lain kan dia masuknya ke pick up kan, jadinya dia nggak harus treatmentnya khusus, ruangannya nggak terlalu. Biasanya kalau drum, kalau akustik dan mic misalnya untuk vokal itu penting banget sih treatmentnya untuk akustik room akustik itu. Jadinya kita masang beberapa diffuser di sini yang untuk ngeredam echo dari sound akustik kayak gitu. Jadinya memang kita bilang dia nggak harus rapet banget. Kalau misalnya kita tutup semua dengan diffuser, biasanya suara high-nya hilang, jadinya terlalu ngebass banget, jadi terlalu agak gitu sih kalau recording biasanya. Jadi kita harus beberapa pasang, mungkin ada pojok-pojok, kadang ada bass trap juga di pojok, ada juga beberapa diffuser di tembok, jadinya itu yang menghilangkan pantulan. Dan secukupnya juga, jangan semuanya gitu. Kalau udah enak akustiknya, untuk capture sound dari drum ataupun vokal tuh lebih enak sih, kayak gitu sih kalau untuk acoustic room ya. Nah, tadi treatmentnya apa lagi kalau pertanyaannya? Ruangan yang bagus menurut Kakak buat rekaman menggunakan mic itu gimana? Kalau menggunakan mic sebenarnya yang penting tidak ada pantulan, itu sih kalau aku. Jadinya biar ke capture suara natural asli dari alat yang musiknya atau dari vokalnya kita, itu sih. Jadinya nggak ada, misalnya kayak di ballroom itu kan agak gaung dan lain-lain, itu pasti susah capture-nya itu. Kalau udah misalnya dia lebih kedap dan rapat, jadinya itu lebih enak sih untuk kita masuk ke nanti ke recording dan mixing dan lain-lain, seperti itu sih. Kalau untuk rekaman menggunakan gitar elektrik yang seperti itu gimana? Kalau elektrik biasanya dulu gini sih, masih kadang kita masih dengan todong ampli ya, mungkin kita bilang todong pakai kita todong ampli. Tapi sekarang udah dimudahkan banget kan, nggak perlu pakai itu, kita sudah ada beberapa VST yang ada di DAW itu yang bisa pakai dengan mengemulasikan
profile M dan untuk miking di ampli itu. Jadinya sih nggak harus kalau elektrik tidak perlu treatment, kalau akustik lumayan. Karena di kita ada direct satu biasanya dari pick up dari akustiknya itu, lalu sama todong satu mic di depan hole untuk akustik. Jadinya dia nangkep dua sound sih, dia dua suara direct dari pick upnya itu, dari apa kita bilang di saddle belakangnya sama di di lubang akustiknya itu. Jadinya soundnya lebih rich gitu. Jadinya juga lebih enak lah jadinya di perpaduan gitu kalau akustik ya. Perlu juga treatment ruangan juga perlu sih untuk gitar akustik. Kalau elektrik, bass, gitar ataupun piano kayak gitu, dia kan biasanya langsung masuk lewat kabel TRS ya. Jadinya direct langsung ke audio interface dan ke DAW-nya langsung. Jadinya nggak terlalu perlu untuk treatment sih. Seperti itu. Oke, jadi bisa dijelaskan ya Pak proses mixing dan hal-hal yang harus diperhatikan secara umum maupun khusus dalam proses perekaman. Oke, proses perekaman itu menurutku sih unik ya. Kadang orang-orang juga memiliki caranya yang masing-masing lah beda-beda. Dia untuk meng-capture suara dari alat musik atau instrumen yang kalian pakai kan, kayak gitu. Nah kalau aku masih secara general sih aku jelasin kayak gitu. Gini sih, kalau untuk mixing sendiri yang paling penting itu memang di awal balance volume sama compression. Untuk di awal banget nih, belum masuk ke masalah nanti equalize, ini kan di akhir-akhir tuh kayak gitu kan, equalize, penambahan efek atau penambahan apa nanti di akhir-akhir. Kalau di awal tuh memang untuk yang penting input volumenya yang harus di hijau lah, jangan sampai merah, jangan sampai peak, jadi sound itu nggak terdistorsi. Itu pertama tuh. Sisanya nanti masalah untuk dia balance dan volume itu nanti sambil jalan pasti bisa. Untuk di awal tuh itu sih aku input volume itu yang paling penting. Setelah itu masuk ke compression. Jadi compression tuh juga sama ngelimit ya, jadi yang ngejaga biar grafik atau sound yang kalian capture itu tidak keluar dari limit yang udah kalian buat ke limiter seperti itu. Jadinya lebih rapi, hasilnya lebih rapi dan lebih enak juga kita nge-mixingnya seperti itu. Jadinya lebih rapi, lebih tertata. Nah itu sih. Untuk itu sih untuk itu ya di awal untuk pengambilan input. Dan setelah itu kembali lagi juga ke musikal dasar tentang tempo sih. Tempo yang paling penting. Tempo juga penting juga. Tempo itu sih. Kadang drum juga kadang lari kan. Nah kadang. Tapi sekarang sudah kalau di DAW sudah ada untuk yang mengatur tempo itu ya. Jadinya udah bisa juga kita potong, udah bisa menyesuaikan, bisa juga. Jadi dia udah mereka udah smart kan, dia pinter banget. Ya bisa udah memilah sound biar sesuai dengan tempo kadang kayak gitu sih. Jadinya itu sih di awal yang penting untuk mixing. Setelah itu baru masuk ke karakter sound. Jadi kalian sukanya seperti apa? Kalau kalian mungkin nambahin sesuatu hal yang unik mungkin dengan beberapa efek, mungkin dengan chorus, dengan tremolo dan lain-lain, atau mungkin delay dan reverb nanti di akhirnya seperti itu. Sisanya yang penting di awal itu deh volume, balance, itu limit dan compression dan tempo itu. Sisanya kalian lagi tergantung musik apa yang kalian mainkan kan. Sukanya seperti apa, misalnya suka simmer ya dengan reverb yang kalian nanti di akhir lah kalian pasang itu. Yang penting balance dulu untuk mixing. Setelah sound lain, sound unik dan lain-lain kalian bisa tambahin nanti di akhir seperti itu. Nah, sih. Dan untuk tracking kalian juga bagusnya sih buat file kalian rapi dan kalian bisa kasih penamaan di dalam setiap track yang kalian buat. Misalnya kalau gitar satu nih, gitar akustik nih, LR mungkin kiri kanan kalian ngambilnya stereo, ya udah kiri kanan LR. Jadi kalian biar tahu nih mana L sama R-nya kalian. Lebih mudah juga ya. Lebih mudah juga nanti kalian baca, oh di mana ya problemnya, mungkin tadi ada problem, ada misalnya ada yang bero atau mungkin temponya nggak pas, kalian udah tahu nih, oh di sini. Mungkin kalian itu aja kalian solo, misalnya kalau di DAW kan ada solo tuh. Jadi kalian itu aja kalian bisa dengar, oh di gitar. Kalian udah ada namain kan, jadi gampang. Gitu sih. Jadinya lebih gampang, jadi kalian mixing lebih cepat lah waktunya gitu. Lebih singkat lah. Kalian untuk mixing lebih cepat gitu. Lebih efektif gitu sih kalau. Iya. Oke Kak. Malam. Ya, saya di sini mau bertanya, kira-kira bagaimana proses masteringnya? Dari software dan hardware ya kita pakai ya. Oke.
Kalau softwarenya di dalam aku pakai Logic kan, Logic Pro. Di situ sudah ada sih dia emang untuk VST untuk mastering. Tapi aku ngambil VST luar, itu namanya Isotope sih. Jadi dia memang software yang emang untuk mastering di akhir kayak gitu. Jadinya dia udah ngasih volume fix yang untuk di-share sama untuk ke YouTube, Spotify dan lain-lain. Jadinya lebih memudahkan, kita nggak perlu nyari kayak dulu kan. Dulu kita nyari berapa misalnya min 0,8 RMS kayak gitu tuh nggak tuh, atau min 10 LUFS misalnya kayak gitu tuh. Kalau sekarang mereka sudah pinter sih, kita pakai Isotope. Jadinya dia udah nyari langsung dengan standar mastering orang luar sih jadinya kan. Jadinya kualitasnya lebih oke. Dan kembali lagi biasanya aku juga kasih compression lagi. Setelah mixing itu aku mastering lagi, aku kasih compression lagi. Jadinya biar lebih rapi lagunya gitu. Jadinya nggak ada yang meletup, nggak ada yang peak di akhir kayak gitu sih biasanya. Kalau hardware sih nggak, aku belum ada hardware untuk mastering full, tapi mungkin untuk kalau pengaturan aku pakai MIDI sih untuk ngatur juga di situ. Untuk beberapa untuk muter knob dan lain-lain pakai MIDI sih. Tapi untuk aplikasinya atau misalnya softwarenya aku pakai sih Isotope. Itu yang basicnya sih gitu sih. Kalau untuk itu software. Standar volume. Standar volume. Ya. Standar volume sih aku biasanya di min 0,8 RMS. Jadi itu standar pakai untuk YouTube dan Spotify sih biasanya di situ. Tapi tergantung lagi juga, kalau misalnya memang agak peak sedikit, biasanya mereka juga kompres sendiri sih dari mereka sendiri. Tapi kalau kita kan biar aman, biar enak juga, nanti tidak terdistort suaranya nanti pada saat di sana, pakai standar internasional sih gitu sih. Di min 10 LUFS atau min 0,8 RMS kayak gitu. Kita di sini bersaksi sampai nanti hingga kelak semua abu kembali. Oke, jadi kesimpulannya adalah pada proses perekaman suatu karya, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan menggunakan alat yang proper untuk digunakan dalam proses perekaman. Yang kedua, menggunakan peralatan yang baik dengan teknik penggunaan mic, sinyal audio yang seimbang, memaksimalkan DAW, kabel yang baik, dan grounding yang baik. Yang ketiga, volume harus balance, kompresor, limiting, EQ untuk mengatur frekuensi masing-masing instrumen dalam multi-track recording. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih ke Kak Angga. Terima kasih udah ngasih kami kesempatan buat masuk ke tempat rekamannya. Mohon maaf kalau ganggu waktu istirahatnya atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Biar kata kami ucapkan terima kasih. Para Santi. Om Santi 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 Om.